Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini, walaupun di tengah pandemi, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang ibu cintai, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi, yaitu menjaga adab kepada guru di tengah pandemi COVID-19. Menjaga adab menjadi guru belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, dan daya pikir. Dalam menuntut ilmu, seorang murid harus selalu menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi seseorang yang mampu menjadi sumber ilmu tersebut. Dalam hal ini adalah guru yang begitu berjasa terhadap kita. Akhir-akhir ini di Indonesia khususnya, dalam rangka mencegah penyebaran virus corona, pemerintah Indonesia menerapkan proses pembelajaran secara online atau yang disebut dengan daring, dengan menggunakan berbagai media seperti WhatsApp, Google Classroom, dan lain sebagainya. Proses pembelajaran ini diharapkan dapat menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 yang sering menyebar atau menular dalam perkumpulan-perkumpulan manusia. Dengan diterapkannya pembelajaran secara online, diharapkan para siswa tetap menjaga adab kepada gurunya pada saat proses pembelajaran secara online sedang berlangsung maupun tidak berlangsung. Adab menurut bahasa adalah kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti serta akhlak mulia. Adab kepada guru sangatlah penting dan paling utama bagi para pencari ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Tariqat Ta'allum, pasal ke-6 menjelaskan bahwasannya seorang pelajar tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula ilmunya dapat bermanfaat selain jika mau mengagungkan ilmu itu sendiri, ahli ilmu, dan menghormati keagungan gurunya. Termasuk arti mengagungkan ilmu, yaitu menghormati kepada sang guru. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Sayalah menjadi hamba sahaya, orang yang telah mengajariku satu guru. Terserah padanya, saya mau dijual, dimerdekakan, ataupun tetap menjadi hamba sahayanya." Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fiddin dan Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa seorang murid harus memiliki adab yang baik di hadapan guru. Jika dijabarkan, adab terhadap guru yang dikatakan Imam Al-Ghazali tersebut memiliki makna tersendiri. Ada 10 hal yang harus dilakukan seorang murid terhadap gurunya dalam hal menuntut ilmu. Yang pertama, memberi salam, mengajarkan kepada murid bahwa yang muda harus menghormati yang tua, sebagaimana hubungannya antara murid dan guru. Yang kedua, tidak banyak berbicara di depan guru. Maksudnya adalah bahwa di depan guru seharusnya seorang murid menjaga etika agar tidak menunjukkan kesan lebih tahu daripada guru.
Dan yang ketiga, berdiri ketika guru berdiri. Dimaksudkan agar ketika guru membutuhkan bantuan tertentu, seorang murid sudah bersiap untuk membantu serta menunjukkan rasa hormat kepada guru. Yang keempat, tidak mengatakan pendapat fulan berbeda dengan Anda, agar murid selalu menempatkan dirinya tawadu dan menghargai pendapat gurunya. Yang kelima, tidak bertanya-tanya kepada teman saat guru menyampaikan materi, dengan maksud menghindari terjadinya flow dalam forum. Seperti halnya kita contohkan di sebuah kolam ikan, yang dimana di situ ada berbagai ikan. Nah, ada satu ikan, yaitu ikan mujair, di mana ikan mujair itu kalau sudah ditempatkan dalam satu kolam ikan, tapi dia membuat kolam ikan sendiri di situ. Nah, tidak hanya seperti kita terhadap guru kita ketika belajar, tidak boleh hanya seperti ikan mujair, membuat kolam di dalam kolam. Dan yang keenam, anak-anakku, yaitu tidak mengumbar senyum ketika guru berbicara. Dimaksudkan di sini agar tidak terjadi kesetaraan antara murid dan guru yang menjadikan martabat guru lebih rendah. Yang ketujuh, tidak menunjukkan secara terang-terangan perbedaan pendapat terhadap guru. Yang kedelapan, tidak menarik pakaian guru ketika berdiri, berarti mengajarkan etika yang harus dilakukan oleh seorang murid terhadap gurunya. Yang kesembilan, tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan sebelum guru sampai di rumah. Mengajarkan murid agar memberi waktu kepada guru ketika berada di luar majelis. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. Sebab guru juga manusia biasa, maka memberi waktu untuk beristirahat juga sangat penting sebagai seorang murid. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan bagi seseorang yang sedang menuntut ilmu terhadap guru sang pemberi ilmu. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 kita hanya berinteraksi menggunakan media seperti WhatsApp, Google, dan media sosial lainnya, namun kita tetap harus menjaga adab kita kepada guru-guru kita. Sebagai contoh, ketika kita chatting dengan guru, gunakanlah bahasa yang sopan dan santun. Kita harus benar-benar memperhatikan tulisan kita sebelum dikirim. Apakah tulisan kita sudah benar? Apakah bahasa yang kita gunakan sudah mencerminkan penghormatan kepada guru kita? Sekali lagi, saya tekankan, walaupun kita berada dalam masa pandemi, kita tetap diwajibkan untuk selalu menjaga adab kepada guru kita. Jadi, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, kita harus tetap menjaga adab kepada guru kita. Saking pentingnya adab, sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Dengan demikian, sudah seharusnya kita sebagai penuntut ilmu untuk selalu menjaga adab terhadap guru-guru kita. Oleh sebab itu, memuliakan guru wajib hukumnya bagi para pencari ilmu, agar ilmunya berguna dan membawa kemanfaatan dan keberkahan di dunia wal akhirah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian dalam mencari ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.